Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Arham Surya Balad dengan NIM 2213311035. Di sini saya akan mengulas dan juga mempresentasikan kembali apa yang dibahas pada modul 4 di mana berjudul Move to Front. Di mana kali ini kita akan membahas sebuah soal encode dari Move to Front. Kita langsung saja ke soalnya. Nah, baik, untuk praktikum di modul 4 ini seperti tadi yang saya bilang dengan judul Move to Front, bagian encoder. Ini seperti biasa ada pendahuluan dari modul sebelumnya, yang dimana modul sebelumnya kita menggunakan metode RLE, dan untuk yang sekarang metode Move to Front, dimana metode ini dimulai dengan sederet simbol dengan posisi setiap simbol direkam dalam indeks. Lalu bila ada data yang ingin dikirim, maka indeks data tersebut dikirim dan simbol yang sama pada list dipindahkan ke posisi terdepan. Begitu seterusnya sampai semua data berhasil dikirim. Sebagai contohnya ini dapat dilihat di sini. Kita langsung saja ke soalnya ya. Nah, untuk instruksi dari soalnya sendiri dapat dilihat sebagai modifikasi dari program MTF pendahuluan sebelumnya, buatlah program untuk bisa mendeteksi angka urutan pada data input terhadap dictionary yang kita buat atau deretan simbol, dan diikuti dengan proses MTF pada dictionary. Dengan deretan simbol yang digunakan adalah di sini S merupakan variabel dari si simbol di mana berisikan sebuah string A, B, C, D, E. Lalu ada variabel data stream dengan isian nilai sebagai berikut. Lalu untuk soalnya sendiri di sini A, insertkan flowchart pada halaman teks di bawah. Lalu untuk B, tuliskan program pada halaman code di bawah. Lalu untuk dari data stream yang diberikan dengan nilai ini harus memiliki output nilai ini. Nah, dapat dilihat untuk program kodenya. Sudah sama ya si outputnya 331 430 421 sama. Kita langsung aja ke analisisnya. Untuk IDX underscore data sama dengan 0, di sini merupakan inisialisasi variabel bernama IDX underscore data sebagai petunjuk indeks data stream. Lalu yang kedua ada IDX underscore simbol sama nilainya 0. Di sini merupakan penunjuk indeks simbol. Lalu ada variabel bernama data stream yang di dalamnya memiliki sebuah nilai string DCD EAA BEB, di mana data stream ini merupakan data yang akan dibandingkan dengan si data yang ada pada variabel simbol. Lalu untuk variabel simbol di sini dengan nilai ABCDE merupakan pembandingan dengan data yang akan dibandingkan dengan variabel di data stream. Lalu di sini ada penginisialisasian kembali dari si variabel simbol, di mana di sini dinyatakan simbol underscore replay sama dengan si simbol. Sebenarnya sama aja, gak usah pakai ini juga gak apa-apa, tapi di sini saya digunakan. Lalu masuk ke baris berikutnya, di mana ada fungsi for x in rank len dari si data stream, dimana di sini merupakan proses loop melalui setiap karakter yang ada pada si variabel data stream. Lalu untuk baris berikutnya for y in rank len simbol, dimana di sini merupakan sebuah proses loop melalui setiap karakter yang ada di variabel simbol.
Lalu masuk pada baris berikutnya, di mana di sini ada sebuah pengkondisian dengan menggunakan sebuah komen if data stream idx underscore data sama dengan simbol idx underscore simbol. Di sini baris ini digunakan untuk mengecek apakah karakter yang ada di variabel data stream cocok dengan variabel simbol pada indeks yang sama. Nah, untuk baris berikutnya, jika terjadi sebuah kecocokan di antara variabel data stream dan juga variabel simbol, maka akan mencetak indeks simbol dan si data stream tersebut. Lalu untuk berikutnya, di sini merupakan komen penting dari proses move to front ya, khususnya di encoder, dimana di sini simbol underscore after sama dengan simbol underscore reply, ini sama aja dengan simbol biasa, lalu ditambahkan dengan 1. Pada bagian ini ambil bagian simbol setelah indeks simbol yang cocok. Lalu untuk baris berikutnya, simbol before sama dengan simbol underscore reply dengan nilai 0 idx underscore simbol. Untuk pada bagian ini ambil bagian simbol sebelum indeks simbol yang cocok. Nah, untuk baris berikutnya ini difungsikan untuk menggabungkan variabel simbol yang cocok di depan diikuti dengan simbol before dan juga si simbol after. Lalu untuk baris berikutnya, ini merupakan proses penambahan indeks pada variabel simbol untuk proses pengulangan atau iterasi berikutnya. Lalu untuk baris berikutnya ada idx underscore simbol sama dengan 0. Di sini merupakan fungsi reset indeks simbol kembali ke nilai 0 setelah selesai ngelooping. Lalu untuk berikutnya ada idx underscore data atau indeks data tambah 1, dimana di sini tambah indeks data untuk memproses karakter berikutnya yang ada pada variabel data stream. Untuk berikutnya hanyalah mengupdate si simbol sama dengan simbol underscore reply. Nah, dapat dilihat ya untuk outputnya 331 430 421 sama. Jadi untuk prinsipnya sendiri dari move to front ini, setiap adanya kecocokan pada variabel yang ada pada data stream dan juga variabel yang ada pada simbol, maka si simbol akan di-print dan dipindahkan ke depan. Lalu akan dilakukan pengecekan ulang kembali kecocokan antara variabel data stream dan juga variabel simbol berikutnya, terus hingga beres gitu. Lalu untuk berikutnya di sini ada tampilan dari flowchartnya sendiri, dapat dilihat dimulai dari start, lalu penginisialisasian data, indeks simbol, data stream, simbol, ini modifikasi simbol atau update simbol, lalu print data stream, print print kolom kosong, lalu masuk ke dalam comment for X untuk data stream dan Y untuk si simbol ya. Di sini jika iya masuk ke sebuah pengkondisian dimana kalau kondisinya cocok maka si output akan dicetak dan masuk ke N. Dan jika tidak maka akan melakukan sebuah proses iterasi kembali ke atas. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari si materi yang kita bahas kali ini yaitu move to front, dimana
move to front merupakan salah satu metode pengkompresian data, di mana move to front ini bertujuan untuk mengkonversi data dengan memanfaatkan pola kemunculan elemen yang sering muncul atau berulang, di mana teknik ini bekerja dengan mempertahankan daftar simbol yang sering digunakan, lalu memindahkan simbol yang baru muncul ke posisi paling depan atau terdepan, sehingga data yang sering muncul itu lebih dekat ke awal daftar, di mana akibatnya sendiri akan banyak elemen yang sering berulang dapat direpresentasikan dengan nilai yang lebih kecil, mengurangi sebuah kapasitas dari data dan meningkatkan sebuah efisiensi dari pengkompresian data. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf bila masih banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.